Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibula Muhammad Haris. Pada kesempatan kali ini, maksud saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu SIG atau GIS dan bagaimana cara kita mengolah data SIG dengan aplikasi ArcGIS. Ya, pertama-tama masuk ke pengertian apa itu SIG atau GIS. Nah, SIG itu singkatan dari Geographic Information System. Sedangkan SIG itu bahasa Indonesianya sebenarnya. Bahasa Indonesianya singkatan dari Sistem Informasi Geografis. Nah, pengertian dari SIG atau GIS ini sendiri adalah kerangka kerja konseptual yang menyediakan kemampuan untuk menangkap dan menganalisis data spasial dan geografis. Nah, jadi SIG atau GIS ini seperti yang sebenarnya sudah umum sih, seperti Google Map gitu. Kalau untuk yang program pemasukan data ke program ArcGIS-nya itu bisa menggunakan satelit citra gitu misalnya. Nah, terus kita ke pengenalan tool dari ArcGIS itu sendiri. Ya, kita masih ke materi dulu, nanti ada pengenalan langsung ke aplikasinya, aplikasi ArcGIS. Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengolahan dalam sistem informasi geografis untuk menghasilkan sebuah data yang bisa dibaca seperti Google Map itu misalnya kalau kita mesen Gojek atau kita mau beli ayam geprek gitu kan bisa ya itu data jadinya. Nah, ini kita masuk ke proses sebelum kita bisa beli ayam geprek ya. Bisa ya itu menghasilkan data yang bisa menghasilkan seperti Google Map. Nah, tahapan awalnya yaitu pertama kita bisa input data. Input data ini bisa berupa bentuk tabel. Bentuk tabel ini sendiri bisa berupa jumlah populasi atau perhitungan-perhitungan tentang koordinat. Ini laporan tentang keadaan sekitar. Ini lalu pengukuran lapangan, lalu ada data digital lainnya, terus peta tematik atau topografi dan lain-lain. Terus kita juga dapat, satelit citra. Kita bisa input data berupa satelit citra. Ada juga foto udara. Foto udara ini seperti drone. Nah, kita bisa foto lewat drone lalu dimasukkan ke aplikasi, nanti bisa diolah lagi data lainnya menjadi data yang bisa dibaca. Nah, lalu ada data lain-lainnya. Lalu setelah kita ke proses input data, lalu data masuk ke storage, ke database. Terus setelah data ke storage, lalu akan data diseleksi. Nah, ini data diseleksi lalu dimanipulasi, ditambahkan seperti atribut-atribut seperti lampu lalu lintas atau marka jalan atau nama jalan. Bisa ini nanti diproses manipulation dan manajemen data. Itu lalu data diproses. Setelah data diproses, nanti bisa berupa output. Kalau data ditemukan error, nanti masuk lagi ke storage data. Begitu. Atau data yang tidak dibutuhkan nanti bisa masuk ke storage data lagi begitu. Nanti prosesnya sama lagi, ngulang lagi seperti ini. Lalu data output, nah ini bisa berupa peta. Bentuknya, outputnya bisa berupa peta. Seperti atlas begitu kan. Ya, maksudnya ini peta. Terus tabel juga menyatakan tabel geografis. Nanti ini
lalu ada laporan, bisa juga menyatakan kondisi di sekitar lokasi yang diamati. Lalu juga ada informasi digital, soft copy-nya. Nah, ini bisa berupa yang Google Map itu, seperti Google Map. Nah, itu juga. Teman-teman, ya, untuk teman-teman yang mau mempelajari SIG atau JS ini lebih detail lagi, teman-teman bisa browsing saja materinya di Google atau dimanapun. Sekarang sudah banyak sekali informasi tentang SIG atau JS yang bisa teman-teman akses secara gratis. Di sini saya cuma memberikan jalan saja bagi teman-teman untuk belajar lebih lanjut, karena saya juga masih sangat perlu belajar lagi tentang SIG atau JS. Ini saya kasihkan link tentang materi JS. Teman-teman bisa cek. Nah, berikutnya adalah pengenalan aplikasi. Salah satu aplikasi dari ArcGIS, yaitu ArcMap. Ya, ini tampilan pertama ya teman-teman, masuk ArcMap. Nanti teman-teman bisa langsung download aja, tutorialnya banyak di YouTube, silahkan cari sendiri teman-teman. ArcMap, lalu masuk ArcGIS. Maksud saya, setelah teman-teman install ArcGIS, lalu teman-teman bisa pilih aplikasi ArcMap nantinya. Ini tampilan pertamanya. Nah, langsung saja klik ini blank map. Nah, ini tampilan pertama dari ArcMap. Nah, ArcMap itu sendiri adalah salah satu aplikasi ArcGIS digunakan untuk data input dan output, misalnya seperti digitasi dan layout peta. Terus langsung ke menu-menunya, penjelasan tentang menu di ArcMap. Ini ada file, new, ini untuk membuat dokumen map baru. Lalu ada open, ini untuk membuka file kerja teman-teman yang udah dikerjakan sebelumnya. Nah, ini untuk save, biasa untuk menyimpan data hasil pengolahan teman-teman. Save as, save copy ada, lalu share as. Share as ini untuk satu paket. Nah, terus ada add data. Add data ini gunanya untuk membuka data raster dan juga data vektor. Nah, lalu di menu add data ini ada namanya add x y data. Ini digunakan untuk membuka data koordinat yang ya masih di file. Lalu selanjutnya di page and print. Page and print ini untuk pengaturan ukuran kertas. Nah, page and print ini untuk mengatur ukuran kertas. Lalu kita ke view. View ini berisi mengenai data layout view. Nah, ini dia data layout view. Ini nanti mengaturnya di ini tadi, di page and print setup. Nah, ini bisa dilihat di sini, pengaturannya nanti bisa dilihat di sini. Nah, oke. Lalu kita masuk ke insert. Insert ini berupa tools yang berfungsi untuk informasi pada peta. Nah, kita bisa menambah data frame, insert text. Ini customize ini untuk menambahkan toolbar lain yang di customize sendiri ini untuk menambahkan toolbar yang tidak ada di menu awal. Nah, ini seperti ini kan sudah ada di menu awal. Lalu
Jika ingin menambah tool, kita ke customize lalu toolbar. Nah, ini kita pilih, contohnya ini editor, saya klik editor ya, atau efek deh ya, efek. Nah, nanti muncul efek di sini. Lalu ke sini, table of content. Nah, table of content ini berupa untuk memasukkan data spasial ke ArcMap. Nanti teman-teman bisa menambahkan data di sini, nanti munculnya di layar-layar sini, data di sini nanti munculnya di layar-layar sini. Lalu, nah ini bisa mengatur data spasial, bisa lalu ada Arc Toolbox. Arc Toolbox digunakan untuk analisa informasi data spasial. Lalu untuk sebagai tambahan menu lainnya ini zoom out, zoom in, pan ini nanti bisa digunakan saat mengolah data, zoom in, zoom out data. Ya, mengenai pengenalan tools dari ArcMap. Baik. Oke, baik, terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya